Iya, saudara, saya percaya hari ini firman Tuhan itu luar biasa sekali. Sebelum kita dengar firman, saya ingin memberikan pembukaan supaya saudara bisa tangkap. Ya, yang pertama, saya ajak saudara bisa mengerti, kita sedang merayakan Jumat Agung, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau saudara bisa perhatikan, ini adalah puncak kasih Tuhan yang dinyatakan, saudara, kepada kita manusia. Ini adalah pengorbanan puncak dari Tuhan yang dilakukan, yang dinyatakan. Kita semua tahu Natal, setiap Natal semua merayakan luar biasa. Itu awal kasih Tuhan dinyatakan, saudara. Ya, anak Allah diberikannya, Yesus lahir sebagai manusia, itu awal, saudara. Tapi pasca itu puncaknya, kasih Tuhan dinyatakan, pengorbanan Tuhan diberikan, dilakukan, yang mendatangkan pengampunan, keselamatan, kasih karunia, segala anugerah mulai ada, mulai dicurahkan, mulai terjadi adalah saat Jumat Agung. Jadi sebetulnya pasca Jumat Agung itu adalah kasih yang pengorbanan yang dinyatakan luar biasa, saudara. Jadi saya percaya ada sesuatu yang luar biasa sedang disediakan. Lalu waktu saya persiapkan firman Tuhan, saya rasa Tuhan berkata ada rema, ada pesan Tuhan, ada perkataan profetik yang sedang diberikan untuk Jumat Agung tahun ini, untuk hari ini. Jadi saya ajak saudara dengarkan, bukan kita memperingati biasa saja, bukan kita dengar firman biasa saja, tapi ada perkataan Tuhan, ya, pesan Tuhan, rema yang daripada Tuhan, pewahyuan dari Tuhan sedang diberikan. Kalau kita bisa tangkap, kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan. Remanya adalah Allah di pihak kita. Remanya apa, saudara? Allah di pihak kita. Saya ajak saudara tangkap sungguh-sungguh, Allah di pihak kita. Itu remanya. Tuhan sedang berkata, saudara, apa yang dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu membuktikan Allah di pihak kita, Allah di pihak saya, Allah di pihak saudara, Allah di pihak kita, Allah di pihak kita semua. Kalau saudara bisa tangkap, saudara akan dapatkan sesuatu yang luar biasa, yang membuat saudara mengalami sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Ya, Roma 8 ayat 31 dikatakan, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu, artinya ada sesuatu yang luar biasa sekali. Sampai dikatakan apa yang akan kita katakan tentang semua itu, jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita, saudara? Jadi Tuhan sedang ingatkan, jika Allah di pihak kita, Allah di pihak kita, sekali lagi, siapa yang menjadi lawan kita? Atau boleh dikatakan tidak ada yang bisa kalahkan kita, tidak ada yang bisa menghancurkan kita, tidak ada yang bisa merusak kita, karena Allah di pihak kita. Saya ajak saudara tangkap supaya ini terjadi sungguh-sungguh di kehidupan saudara. Allah di pihak saudara, Allah di pihak saudara, Allah di pihak saudara, Allah di pihak saudara, Allah di pihak kita, Allah di pihak saya, Allah di pihak kita semuanya. Tapi untuk itu terjadi, saudara dengar, Tuhan berkata perlu, ya saudara, kita tangkap dengan yakin, dengan iman. Karena firman Tuhan berkata, apa saja yang disediakan Tuhan, yang kau harapkan dari Tuhan, itu hanya bisa kita terima dengan iman. Semua yang kita harapkan, oh Allah di pihak kita, hanya sungguh-sungguh kita bisa alami kalau kita terima dengan yakin.
Kalau kita terima dengan iman. Sama seperti tadi waktu perjamuan kudus. Setiap perjamuan kudus saya selalu ingatkan. Saudara ambil tindakan profetik yang berdosa. Ambil tindakan iman dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau bertobat. Aku minta ampun pada Tuhan. Aku percaya Tuhan mengampuni. Maka dalam nama Tuhan Yesus aku terima pengampunan. Aku terima pengampunan. Aku terima pengampunan. Orang seperti itu yang dapat. Orang berdosa sekalipun ya ikut merayakan Paskah, dengar Tuhan Yesus sudah mati dan mendatangkan pengampunan. Tapi kalau diam saja nggak dapat, saudara. Semua yang disediakan oleh Tuhan tidak otomatis dapat, harus diambilnya, harus diterima dengan iman. Aku terima dengan iman. Dalam nama Yesus aku diampuni, saudara dapat. Dalam nama Tuhan Yesus aku diselamatkan. Janji keselamatan sudah aku terima, saudara dapat. Nanti waktu meninggal menghadap tata pengadilan, jaminan keselamatan itu sudah ada. Saudara yang sakit dalam nama Tuhan, aku terima kesembuhan, aku terima kesehatan, sudah dapat. Dalam nama Tuhan Yesus aku terima hak jadi anaknya Tuhan. Aku sekarang anaknya Tuhan, sudah jadi anaknya Tuhan. Harus terima. Juga sama, Allah di pihak kita, Allah di pihak saudara. Saat ini saudara terima. Terima kasih Tuhan, Engkau berkata melalui Jumat Agung, Tuhan Engkau di pihakku, maka siapa lawanku? Maka aku tidak akan hancur, aku tidak akan kalah, aku akan sungguh-sungguh mengalami karena Engkau di pihakku. Diterima dengan iman. Dan selain saudara dapat dengar ya, saudara tidak akan dicekam hidup penuh ketakutan. Saudara akan bahagia. Waktu saudara tangkap ya, Allah di pihakku, Allah di pihak kita, Allah di pihak saudara. Maka saudara akan merasa tenang, saudara akan merasa damai, saudara akan terus bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Saudara akan bisa menjadi orang yang penuh ucapan syukur. Saudara akan hidup penuh dengan kebahagiaan, penuh sukacita, penuh kasih karunia dan anugerah. Terima saudara. Kalau tidak, saudara akan dicekam penuh dengan khawatir. Saudara akan dicekam oleh ketakutan. Alkitab berkata, akhir zaman selalu masalah makin besar, goncangan makin besar, badai makin besar. Saudara bisa perhatikan hidup saudara yang sudah sekian lama, puluhan tahun, bukan makin kecil, makin besar, makin besar. Perang itu makin besar, makin besar, makin besar, saudara. Sakit penyakit bukan makin kecil, makin besar, makin gawat, makin gawat. Semua masalah yang datang di dunia, Alkitab memang sudah berkata bukan makin kecil, makin besar, makin besar, makin besar. Goncangan makin besar, makin besar, makin besar. Masalah makin besar, makin besar. Dan kalau saudara enggak punya pegangan dalam Tuhan, saudara akan hidup ketakutan. Dan bahaya sekali, Alkitab berkata banyak orang mati karena ketakutan. Hanya karena ketakutan mati. Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Banyak orang ketakutan. Ketakutan, matinya bukan karena kena virus, matinya bukan karena masalahnya, matinya karena cemas, takut, khawatir, saudara. Sehingga ya sehat pun jadi sakit karena dicekam ketakutan, saudara. Dan akhirnya meninggal karena ketakutan. Tapi hari ini pesan ini jadi rema. Engkau tidak akan cemas, engkau tidak akan ketakutan saat engkau terima dengan iman. Tuhan di pihakku, Tuhan di pihak kita, Tuhan di pihak kita. Amin. Katakan sebelah, Tuhan di pihak kamu. Tapi juga katakan Tuhan juga di pihakku, katanya saudara. Tuhan di pihak kita semua. Imani saudara. Dan saya percaya waktu saudara ngimani, saudara mantap. Saudara tidak dicekam ketakutan. Saudara bisa terus bersyukur. Saudara bisa bahagia. Saudara bisa bersorak-sorai di dalam Tuhan. Mengalami kasih karunia. Maka
Jumat Agung ini mendatangkan anugerah, pulang dengan iman, pulang dengan sukacita, pulang dengan kebahagiaan, pulang tidak sendirian, pulang bersama Tuhan. Tuhan di pihak kita, Tuhan menyertai kita. Amin. Seperti Daud, saudara, Mazmur 56 ayat 10 sampai 12. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Katakan saudara, lihat, aku yakin. Daud berkata apa? Aku yakin bahwa Allah memihak padaku. Artinya ya sama, Allah di pihakku, Allah di pihakku. Aku yakin Allah di pihakku. Daud berkata, aku yakin Allah di pihakku. Kepada Allah firman-Nya ku puji, firman-Nya ku puji. Kepada Allah firman-Nya ku puji. Kepada Allah aku percaya. Maka apa? Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Hidupnya mantap, hidupnya saudara tidak goyah. Bahkan dia berkata, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, aku tidak gentar, sebab Tuhan besertaku. Gadamu, tongkatmu menghiburkan aku. Kenapa? Dia percaya Tuhan di pihak Daud, Tuhan menyertai Daud, Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Dia berjalan dalam penyertaan, dalam kasih karunia, dalam anugerah Tuhan. Jumat Agung membuktikan Allah di pihak kita. Semua yang dilakukan, dia rela. Saudara, Bapak rela berikan anaknya yang tunggal karena Allah di pihak kita. Yesus rela, dia bukan tertangkap, dia berikan dirinya ditangkap untuk menggantikan kita. Harusnya kita ditangkap, dihukum, dia berikan dirinya ditangkap, dihukum, gantikan kita. Dia rela ditimpakan semua kutuk, saudara, gantikan kita, sebab dia di pihak kita, supaya kita luput dari hukuman, supaya kita luput dari dosa, supaya ada pengampunan, supaya ada keselamatan, supaya ada anugerah, supaya ada kebaikan. Karena membuktikan sekali lagi Allah di pihak kita. Jadi saya ajak saudara imani Jumat Agung mengingatkan kita. Dan saat ini Tuhan sedang berkata, aku di pihakmu. Tuhan di pihak kita. Tuhan di pihak saudara saya. Tuhan di pihak saudara. Kenapa dia mau di pihak kita? Mudah, karena dia cinta kita. Betul, manusia itu menjadi pusat kasih Allah dicurahkan sejak manusia diciptakan. Itu sudah kita menjadi manusia pusat pencurahan kasih Allah. Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, ciptaan yang terbaik yang Tuhan ciptakan, ditempatkan di Taman Eden, taman yang terbaik yang Tuhan ciptakan, menjadi pusat pencurahan kasih Allah, saudara. Bahkan manusia sudah memberontak, berbuat dosa, jatuh dalam dosa. Kasih Allah tidak sirna. Dia tetap menjanjikan ada jalan. Mesias akan datang, juru selamat datang untuk mendatangkan pengampunan, keselamatan. Karena hati Allah tetap di pihak kita, karena Allah mengasihi kita. Betul saudara ya. Dan sekali lagi sampai Jumat itu bukti kasih Allah pada kita. Maka dia selalu di pihak kita. Kenapa? Tuhan selalu mengasihi kita. Kenapa? Ya karena kita anaknya, apalagi yang sudah diselamatkan. Karena kita anaknya. Roni cinta anaknya enggak ya? Cinta ya. Waktu lahir masih kecil itu ya lalu digendong dengan cinta atau apa ya? Ini sopo gitu ya? Enggak ya saudara. Saudara yang punya anak gitu, baru lahir saja lah. Sudah enggak ada apa-apa, enggak berbuat apa. Gendong sudah saudara perlu cinta. Betul? Diompoli tetap cinta enggak? Tetap seneng loh saudara. Betul enggak saudara? Anaknya enggak bisa apa-apa tetap cinta. Sebab apa? Anak. Kenapa cinta? Karena anak. Otomatis karena anak ya dicintai. Apapun dilakukan, dipelihara, dijagai, terus disupport, di pihak, saudara bela dia, saudara dukung dia, perjuangkan dia. Sama.
kita manusia pusat kasih Allah. Apalagi setelah dia korbankan segalanya. Kita diberi hak menjadi anak. Sejak kita menjadi anak, kita ngompol ya tetap Allah cinta kita. Betul saudara? Bisanya nguak-nguak saja ya, tetap Allah cinta kita. Saudara, apapun keadaan kita, Allah cinta kita. Maka dia di pihak kita. Kalau sudah Tuhan di pihak kita, sudah percaya. Enggak usah takut apapun. Segala sesuatu yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Segala sesuatu yang harusnya kalah akan jadi menang. Hal yang luar biasa terjadi, saudara. Saya ingat saya kenal seorang loh, saudara ya. Ya kenal dekat, saudara. Waktu sekolah itu enggak pinter loh. Menurut saya bodoh, saudara. Menurut saya bodoh. Tapi satu kali dia merantau di Jakarta, saudara. Waktu di Jakarta enggak tahu gimana kena. Saya enggak jelaskan dengan jelas karena enggak enak. Ya orang yang memang hebat gitu, saudara. Lalu dia diambil anak angkat sama orang yang di Jakarta yang wah luar biasa punya otoritas hebat. Sejak dia diambil anak angkat oleh seorang yang hebat, dia otomatis ikuti, dia otomatis maju, dia otomatis mengalami hal yang luar biasa. Padahal sekolahnya yang gak pinter, saudara. Padahal di Solo yang gak ada apa-apanya. Tapi karena diambil angkat oleh seseorang yang hebat, dia mengalami kehebatannya, dia mengalami kasih yang luar biasa. Apalagi kita yang diambil angkat jadi Allah anaknya Tuhan, ya, yang Maha Kuasa. Saudara, dengan kita akan bisa mengalami sesuatu yang luar biasa. Ada 4 anugerah tersedia saat Allah di pihak kita. Yang pertama, tidak ada yang bisa melawan kita. Ayat tadi, saudara, saya Roma 8 ayat 31. Sebab itu apa yang akan kita katakan ya tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Artinya saudara tanggap 1H. Kita dilahirkan, kita ditebus untuk jadi pemenang, bukan untuk gagah. Saudara jangan berpikir gagah. Kita dilahirkan untuk menang, kita ditebus untuk menang. Tuhan sudah takdirkan kita untuk menang karena Tuhan di pihak kita. Tuhan di pihak kita sebetulnya enggak bisa gagah, pasti menang. Bahkan Tuhan berkata lebih daripada pemenang. Kita yang harusnya kalah, saudara, ditambah Tuhan yang maha pemenang. Dari kalah jadi menang. Betul, saudara? Sekalipun harusnya kalah, tapi kita ini plus ditambah Allah yang maha menang, sudah pasti menang. Jangan berpikir kalah, jangan berpikir gagah. Saudara sadari saja, kita sudah ditambah menang. Menang dalam perjuangan, menang kalahkan dosa. Hidup menang, saudara, bukan sebagai orang yang kalah. Saudara, saat saudara berani percaya, saudara dilahirkan sebagai pemenang, saudara berpikir sebagai pemenang, saudara berkata sebagai pemenang, gaya hidup saudara sebagai seorang pemenang, maka Tuhan berkarya, maka Tuhan menyertai, maka saudara sungguh-sungguh mengalami kemenangan. Kita bisa melihat orang Israel, saudara, Keluaran 14 ayat 23 sampai 25. Bagaimana ya dengan orang Mesir, orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Cari ceritanya, bangsa Israel diperbudak 400 tahun lebih, saudara. Nenek moyangnya sudah budak, mereka dikandung sebagai budak. Mereka dilahirkan sebagai budak. Sejak bayi sampai dewasa mereka hidup sebagai budak. Saat itu baru, saudara, mereka berseru-seru pada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan utus Musa. Dan akhirnya ya Fir'aun dipaksa oleh Tuhan. Ya dengan tulah pertama
kedua sampai ke-10 Firaun dipaksa. Dan akhirnya Firaun lepaskan mereka. Dan dalam pimpinan Musa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Sementara saudara mereka meninggalkan perbudakan di Mesir. Tiba-tiba Firaun berubah pikirannya. Dia enggak terima budak kok lari. Kita enggak punya pembantu budak lagi. Lalu kerahkan pasukannya. Kerahkan semua tentaranya. Kejar mereka. Kejar mereka, bawa balik. Kalau nggak bisa dibantai, dibunuh. Kejar, pasukan lengkap dipimpin Firaun sendiri. Kejar mereka. Saudara, ya segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai di tengah-tengah laut. Dan pada waktu ya jaga pagi, Tuhan yang diam, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu apa saudara? Dikacaukan tentara orang Mesir itu. Dikacaukan. Ia membuat roda keretanya berjalan miring saudara. Dan majunya berat, gak bisa maju saudara. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita kejar orang Israel, bantai orang Israel, bunuh orang Israel gitu. Enggak saudara. Marilah kita apa? Lari meninggalkan orang Israel. Loh ini aneh saudara. Mereka itu pasukan yang luar biasa. Dulu itu Mesir super power saudara. Ini budak mereka yang gak bisa apa-apa saudara. Tapi mereka berkata marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Ketakutan mereka harus lari saudara, terbirit-birit. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Kenapa mereka lari? Ketakutan. Sebab mereka melihat Tuhan di pihak mereka. Tuhan yang berperang gantikan mereka. Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang melawan Mesir. Pasti kalah. Maka mereka takut, harusnya menang. Tapi karena Tuhan di pihak mereka, karena Tuhan membela mereka, karena Tuhan berperang yang bagi orang Israel, berperang bagi mereka, mereka sadar pasti kalah, lari terbirit-birit. Kita itu pemenang, bukan karena kuat, karena Tuhan di pihak saudara. Karena Tuhan di pihak kita. Jadi kita harus menyadari saudara, iya pesan Tuhan hari ini, tanamkan di hatimu. Jangan takut engkau lemah. Jangan gentar sekalipun engkau menghadapi musuh yang jauh lebih kuat saudara. Masalah yang melampaui kekuatanmu. Sebab Tuhan di pihakmu. Sebab Tuhan yang berkarya untukmu. Sebab Tuhan yang berperang gantikan saudara dan saya. Amin saudara. Kita ditetapkan menang saudara. Kita lihat lagi sekarang dengan bangsa-bangsa yang lain. Keluaran 15 ayat 13 sampai 15. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Jadi Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Sekarang ayat 14 perhatikan. Bangsa-bangsa mendengar Tuhan mimpin mereka, Tuhan menyertai mereka. Mereka pun apa saudara? Menggigil. Sampai mereka itu menggigil. Dengar berita itu saja menggigil. Tahu dikatakan kegentaran saudara menghinggapi penduduk tanah orang Filistin. Artinya orang-orang Filistin saudara gentar sampai menggigil. Saudara bisa bayangkan artinya betapa luar biasa ketakutannya. Sampai gak bisa diam, sampai gentar, sampai menggigil orang Filistin saudara. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum Edom. Oh orang-orang Edom juga gempar saudara. Ketakutan, kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Sama di Moab terjadi kedahsyatan yang menghinggapi mereka. Ketakutan, kegentaran saudara. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Saudara bisa bayangkan ya.
Saya beri gambarannya. Setelah mereka keluar dari perbudakan Mesir, mereka menuju Kanaan. Di tengah jalan mereka harus menghadapi Filistin. Di tengah jalan mereka harus menghadapi Moab, saudara. Di tengah jalan ya mereka harus menghadapi Edom, saudara. Di tengah jalan mereka harus menghadapi ya orang-orang Kanaan. Saudara dengar, kira-kira mereka itu kan budak, baru saja keluar dari perbudakan. Sekarang harus menghadapi tentara Filistin, tentara Moab, tentara ya Kanaan, banyak sekali. Kira-kira mereka menghadapinya dengan berani apa takut? Saya yakin orang Israel saat itu baru keluar dari perbudakan, harus menghadapi pasukan-pasukan musuh yang ganas, saudara. Maju aja mungkin takut, saudara, dengan gentar. Mereka itu takut untuk maju, mereka itu takut untuk menghadapi musuh-musuh, mereka takut. Tapi sebetulnya musuhnya lebih takut dari mereka. Musuhnya sampai gemetar, musuhnya sampai saudara goncang semua. Betul tak? Ayat ini bicara gitu tak? Musuhnya ketakutan tak? Pelajarannya apa? Banyak kali kita takut dengan masalah kita. Peduli sebetulnya masalah kita lebih takut dari kita. Seringkali kita takut dengan setan. Gitu tuh saudara. Padahal setan tuh lebih takut daripada kita. Setan tuh lihat anak Tuhan takut. Karena tahu Jumat Agung setan sudah dikalahkan. Anak-anak Tuhan sudah dipastikan menang. Diberi kemenangan oleh Tuhan. Dibela oleh Tuhan. Tuhan di pihak anak Tuhan. Pasti menang. Setan itu takut. Tapi anak Tuhan kadang-kadang terlalu takut. Jadi setan itu kadang-kadang geli lihat orang Kristen gitu. Harusnya dia ini pemenang loh. Ya setan tuh takut loh. Nah jadi setan kalau lihat anak Tuhan penakut, dia itu geli. Loh harusnya dia menang loh. Kok takut ya? Setan tuh malah senang, saudara. Lalu seperti dapat mainan. Takut nih. Mereka harusnya menang kok takut. Malah digoda, saudara. Takut lari lagi. Goda lagi, saudara. Takut lagi. Buat mainan setan. Padahal sebetulnya setan takut. Betul? Saudara yang takut, saudara sedang ditertawakan iblis. Mainan iblis. Iblis itu padahal takut dengan kita. Karena kita ditertawakan menang. Bukan karena kita yang menang. Tuhan sudah memberi kemenangan. Tuhan di pihak kita. Tuhan menjaga kita. Tuhan membela kita. Nggak bisa dikalahkan. Hari ini jangan gentar. Jangan takut. Setan lebih takut dari kita. Kita dilahirkan jadi pemenang. Kita ditebus untuk jadi lebih daripada pemenang. Benar saudara. Caranya sadari Tuhan di pihak saya. Kalau saudara terima ini saudara tangkap. Saudara tidak akan gentar. Saudara tidak akan ditertawakan oleh setan. Saudara tidak buat mainan. Saudara yang mentertawakan setan. Betul enggak? Saudara tetap bersorak-sorai. Saudara tetap bergembira di dalam Tuhan. Bukan hanya dilindungi. Bukannya tetap jadi pemenang. Tapi sungguh-sungguh bahkan dibantu oleh Tuhan dengan ajaib. Diberkati dengan ajaib. Disupport dengan ajaib. Mazmur 20 ayat yang ketiga. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu. Mau apa enggak saudara? Kiranya kiranya dikirimnya bantuan kepadamu di tempat yang kudus. Yang enggak mau diem saja ya saudara ya. Hanya yang mau saja bilang amin gitu saudara ya. Saya baca sekali lagi ya. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat yang kudus. Ya, sekali lagi ya, yang tidak mau jangan amin loh ya saudara ya. Jangan amin saudara. Yang mau saja, karena Tuhan ada di sini lah. Siapa yang percaya Tuhan ada di sini? Ini firman Tuhan sedang berkata, kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat yang kudus. Dan disokongnya engkau dari Sion. Saudara bisa lihat kehidupan saudara, orang gereja kita saja sejak dari berdiri. Sebetulnya enggak mampu disupport oleh Tuhan. Saya dulu pengusaha, enggak disiapkan jadi pendeta.
Saya waktu dipanggil saya berkata, Tuhan saya enggak mampu. Saya tidak dipersiapkan jadi pendeta. Ya pakai yang lain saja. Tapi Tuhan berkata, siapapun yang tidak aku pilih enggak akan bisa jadi gembala di keluarga Allah. Tapi kamu kalau aku sudah pilih, asal kamu mau saja, aku yang mensupport, memberi kemampuan. Aku yang memberi tuntunan. Aku yang memberi pertolongan. Aku yang memberi keberhasilan. Enggak ada, tapi disupport oleh Tuhan. Disertai dengan pertolongan yang ajaib. Waktu beli gedung Piskup Setar, enggak ada dananya. Tapi Tuhan berkata beli. Aku yang ngadakan dananya. Karena aku Tuhan yang mengadakan yang tidak ada jadi ada. Disupport dengan ajaib. Gedung Piskup dibeli jadi gedung gereja. Karena disupport. Enggak disupport kita enggak bisa. Betul, bangun gedung ini. Yang enggak punya kemampuan sama. Tapi sekali lagi, karena Tuhan di pihak kita, maka disupport oleh Tuhan. Yang enggak ada jadi ada, yang enggak bisa jadi bisa. Sekarang KA City, Tuhan beri proyek yang sangat besar, melampaui kemampuan kita. Saudara, kita percaya Tuhan akan support dengan ajaib. Tuhan akan berkati dengan ajaib. Saya ajak saudara berani tangkap. Tuhan akan bisa mensupport yang tidak ada jadi ada. Karena ditetapkan jadi pemenang. Karena Tuhan di pihak kita. Tuhan di pihak saudara. Yang kedua, Tuhan mau berikan segalanya. Segalanya, katakan saudara, segalanya. Bukan hanya pengampunan, juga keselamatan. Bukan hanya keselamatan, juga pemulihan. Bukan hanya pemulihan, juga kesembuhan. Juga kesehatan, juga perlindungan. Juga berkat, juga pertolongan. Juga tuntunan, juga keuangan. Juga studi, juga pekerjaan. Juga pelayanan, segalanya. Di atas kayu salib Tuhan berkata, sudah selesai. Selesai itu semuanya. Untuk nanti di surga, untuk hidup di dalam dunia. Semuanya. Baik yang kecil, baik yang sedang, baik yang besar, baik yang sangat besar. Baik yang bisa dilakukan manusia, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bahkan malaikat gak bisa pun, Tuhan bisa. Semuanya bisa, semuanya. Jadi jangan pilih-pilih. Kalau untuk kesehatan Tuhan berkati. Kalau untuk ujian, mayu ujian. Jangan gitu saudara. Semuanya. Setuju saudara? Semuanya. Setuju saudara? Semuanya. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan. Sanggup atau tidak? Melimpahkan apa? Segala kasih karunia. Segala. Bukan tentang pengampunan saja. Ya kasih karunia kesehatan, kasih karunia perlindungan, segalanya, keuangan, pengurapan, kepandaian, keberhasilan, segala kasih karunia kepadamu supaya kamu senantiasa berkecukupan, gak kekurangan, gak kekurangan, gak kekurangan, gak kekurangan, berkecukupan di dalam segala sesuatu, selalu segala sesuatu, dan malah saudara dengar ya, dan malah apa? Berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tidak kekurangan dalam segala sesuatu. Bahkan apa? Berkelebihan di segala kebajikan. Artinya apa? Kalau untuk kebutuhan kita nggak usah takut. Tuhan itu sudah pasti. Jamin cukup. Nggak akan kekurangan. Tapi ada yang kedua. Kalau saudara mau berbuat kebajikan. Kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan, jadi berkat, jadi terang. Saudara akan diberi kelimpahan. Saudara akan diberi kelimpahan. Saudara akan diberi kelimpahan. Sehingga saudara limpah dengan kebajikan. Sehingga saudara limpah dengan kebaikan. Sehingga saudara limpah dengan perbuatan baik. Ya, itu Tuhan. Dan semuanya. Dan kalau saudara bisa tangkap, saudara akan lihat
Tuhan bisa limpahi segala sesuatunya dengan hebat. Siapa yang percaya Tuhan bisa limpahi saudara dengan segala kebajikan, bahkan yang besar. Siapa yang percaya? Tapi sungguh ya saudara ya, misalnya ayo saudara buka komsel, jadi berkat bagi orang lain. Wah rawani, lawan jadi ketua kelompok kecil aja gak berani kalau dipakai yang besar. Kadang-kadang gak cocok loh saudara, betul gak? Ayo jadi berkat yang besar. Baru disuruh dukung yang kecil saja, ngomel terus kok. Jadi berkat yang besar. Satu hari Adeboye di Nigeria, ya dia dipanggil jadi gembala sidang. Dia sebetulnya rektor, ya yang termuda. Dia mau terima. Gerejanya kecil, hanya mampu nyewakan dia satu apartemen, satu kamar untuk satu keluarga. Dia terima. Tapi satu hari dia doa, Tuhan aku mau, hanya aku itu rindu bisa doa dengan khusyuk, gak keganggu. Kalau satu kamar saja 5 orang sulit sekali. Aku mau persiapan firman Tuhan dengan khusyuk yang terbaik. Tapi kadang-kadang sulit sekali. Tuhan beri aku satu Roma. Beri aku satu Roma. Lalu Tuhan menjawab. Jawabannya apa Roni? Apa sebentar Tuhan jawabnya apa? Satu kota. Tuhan jawabnya apa? Ada Tuhan, jadikan aku ketua komsel. Tuhan berkata, hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Tuhan jadikan aku berkat kecil-kecilan. Tuhan ngomong, jadi berkat besar-besaran. Sajak saudara, lihat kenyataan. Kalau saat itu Adeboye nggak berani percaya. Tuhan, uang punyanya cuma satu kamar kok. Aku minta satu Roma saja. Wah, kalau bisa kejadian hebat kok. Satu kamar aja cukup. Kalau Adeboye, prinsipnya satu Roma sudah cukup. Aku tuh punya satu kamar, bisa satu Roma. Puji Tuhan, terima kasih. Aku sudah cukup. Maka selamanya nggak pernah dipakai Tuhan seperti sekarang. Betul? Betul? Bersyukur, dia berani percaya. Tuhan terima kasih, engkau punya rencana yang besar. Jadi seperti perkataan Tuhan, janji seperti rema Tuhan. Jadi seperti yang kau katakan, jadi. Dia doakan, dia perjuangkan, dia terima dan jadi. Sajak saudara, yang kecil, yang sedang, yang besar semuanya. Segalanya Tuhan bisa. Berikan dirimu. Jangan batasi Tuhan. Dia itu segala-galanya. Hari ini saya percaya, saya rasakan ya. Ini rema. Ada Tuhan yang sedang bicara dengan saudara. Tuhan mau pakai besar-besaran. Tuhan mau berkati besar-besaran. Tinggal saudara, terimalah. Itu janji Tuhan. Amin. Saya lihat Tuhan berkarya luar biasa. Hari-hari ini saudara, saya ketemu dengan seorang baru saja bersaksi luar biasa. Dia cerita, dia kena masalah bank saudara. Dulu ketemu saya minta didoakan saudara. Dan baru saja ketemu lagi dia bersyukur. Dia berkata Tuhan hebat, Tuhan hebat, Tuhan hebat. Jadi batas dari bank hanya kurang 2 hari selesai. Karena Tuhan gak pernah terlambat. Bukan hanya itu, dia berkata suaminya pernah kena stroke sampai miring, sembuh total. Bukan cuma itu saudara, kena serangan jantung masuk ICU, sembuh total. Segalanya. Dia tergerak lalu mendukung pembangunan KA City. Tuhan itu segalanya. Yang ketiga, saat didakwa Allah akan membela saudara. Allah akan membela saat diserang orang. Saat didakwa orang, Tuhan akan jadi pembela kita. Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ya, Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, pembela bagi saya, pembela bagi saudara,
saudara, Tuhan Yesus jadi pembela saudara dan saya. Saat kita diserang, saat orang melakukan kecurangan, saat orang ingin menjatuhkan kita, Tuhan itu pembela. Enggak usah balas kejahatan dengan kejahatan. Saudara, serahkan pada Tuhan saja. Dia pembela kita. Dia enggak pernah tinggalkan kita. Zakaria 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu, berbuat curang, menjarah kamu, menipu kamu, menyerang kamu, menjelek-jelekan kamu, merugikan kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya Tuhan. Siapa yang menjamah kamu? Kalau kamu mau hidup di dalam Tuhan, jadi anaknya Tuhan, Tuhan di pihak saudara. Siapa yang mau merusak saudara sama dengan mau menjamah biji matanya Tuhan. Saya mau tanya ya, di sini siapa ya mau merasakan matanya ditunjuk gitu ya? Tak coba saudara. Ada enggak yang mau? Ada enggak yang mau? Coba supaya ngerti apa artinya firman ini. Saya jamin siapapun saudara, orang muda, orang tua, orang kaya, orang miskin, pendidikan rendah, pendidikan tinggi, saudara, Kristen mau enggak Kristen, kalau sedang digenum otomatis. Betul enggak saudara? Enggak mungkin tidak, enggak usah mikir, otomatis. Nahi, tidak. Itu Tuhan. Tuhan berkatakan, Tuhan akan bela, jaga kita seperti biji mata. Jangan coba-coba merusak biji matanya Tuhan, mengusik orang yang dikasih, yang dibela oleh Tuhan. Saudara, kita akan lihat Tuhan berkarya luar biasa. Ulangan 32 ayat 10. Didapatinya dia di satu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah tandusan dan naungan padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijagainya sebagai biji matanya Tuhan. Kita dikelilingi, diperhatikan, diawasi, dijaga seperti apa? Biji matanya Tuhan. Maka saya ajak setiap saudara, enggak usah takutlah. Orang mau berbuat jahat seperti apapun, jangan balas jahat dengan jahat. Biar pembalasan dari Tuhan. Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan berkarya. Orang yang berbuat jahat akan urusan dengan Tuhan. Saudara justru akan diberkati. Saudara bisa lihat Musa dijati seperti apapun, Musa dibela, yang jati malah hancur. Yusuf dijati seperti apapun, Yusuf dibela oleh Tuhan, yang menjati malah sengsara sendiri. Daud saudara dijagai oleh Tuhan. Dia yang berkata seperti biji mata, dicurangi, diperlakukan tidak adil seperti apapun, dikejar, mau dibantai, yang mau bantai malah mati sendiri. Daud yang diangkat saudara. Daniel jebak, masukkan gua singa, yang jebak malah akhirnya masuk gua singa sendiri. Jangan balas kejahatan. Penghakiman itu tangannya Tuhan. Amin. Serahkan pada Tuhan. Karena Tuhan di pihakmu. Karena Tuhan di pihakmu. Karena Tuhan di pihakmu. Karena Tuhan di pihakmu. Saya itu banyak ngalami luar biasa. Ada satu teman saya, saudara, konglomerat. Dia dananya itu sudah T. Istri saya tahu, saudara. Satu hari telepon dengan saya, dia itu join. Dan ternyata ceritanya lah dinakali oleh teman kerjanya. Dia itu dibalik sampai terpaksa seperti dipaksa jual sahamnya. Dan saudara, karena dia nggak punya dana jual, maunya beli semurah-murahnya. Jadi kalau dihitung semua, mungkin dananya T itu kurang. Sampai dia nanti yang bisa hutang, saudara. Lalu waktu itu saya ajak doa. Belum lama cerita, terima kasih. Tuhan adakan pembalikan. Sekarang keadaannya berbalik. Orang yang mau mencurangi, keadaannya terbalik seperti dia. Terpaksa bingung, gimana, tidak ada dananya. Tuhan adakan pembalikan.
waktu kita serahkan semua dalam tangan Tuhan, kita biji matanya Tuhan. Satu ya lagi ya saudara ya, besok Minggu itu yang khotbah Pastor Andri dari Jogja. Saudara yang pembicara, buka di grup pembicara. Dia sedang bersaksi, saudara, di grup pembicara bagus, ada kaitannya dengan ini, saudara. Lah, ini kesaksian ya Andri Hartono, saudara. Ini waktu di Malaysia. Coba mulai dibaca saja apa yang dia tulis. Ya, tepat 1 tahun yang lalu, saat hari Jumat Agung, perjuanganku dimulai. Badai datang 1 tahun yang lalu, tepat juga Jumat Agung. Vonis kanker kolom stadium 4 membuat semua terasa kabur, abstrak, gelap, dan aku ya ndak ketok ini. Lalu menakutkan, seolah hancur gitu saudara. Pendeta ya pendeta, tapi kalau langsung dokter berkata kanker stadium 4 buyar. Gak tahu harus bagaimana. Singkat ceritanya dia pergi ke Malaysia untuk berobat saudara. Untungnya ada tapi. Kalau nggak ada tapi habis dia saudara. Untungnya ada tapi. Tapinya apa coba saudara? Lanjutkan. Aku punya Yesus yang berkata dengan kuat di hatiku, aku bersamamu, jangan takut. Artinya Tuhan di pihaknya dia, Tuhan di pihak kita. Jangan takut, jangan gentar. Dan semua proses seberat itu dimulai. Dia kirim hambanya dari jauh, dari Solo untuk ya mengatakan pesan padaku, Andri, ya kalau ditanya orang kenapa ini terjadi, katakan karena Tuhan mau pakai hidupku lebih dahsyat. Jadi ceritanya gini saudara, dia nggak mau cerita orang, nggak mau diketahui kalau kena kanker. Orang itu kadang-kadang nggak mau diketahui, berangkat sendiri. Saya nggak ngerti, tapi kok ya Tuhan dorong saya juga ke Malaysia untuk check up saudara. Dan saya juga ngerti, saya datang di satu rumah sakit. Waktu di rumah sakit saya itu dengar Andri juga di sana. Loh ngapain di sana? Lalu setelah itu dapat kabar Andri kena kanker. Saya juga kaget, kantong kering atau kanker, sakit penyakit saudara. Dan waktu saya datang dia sudah tidak berdaya saudara. Sudah lemah sekali. Lalu setelah itu saya kuatkan dan saya rasa Tuhan bicara. Ya karena dia tidak mau diketahui orang. Dia nggak bisa jawab, pendeta kok kanker katanya gitu saudara. Tapi saya berkata, pesan Tuhan jangan takut ketemu orang. Kalau ada orang tanya, katakan kenapa kena kanker. Karena Tuhan mau melakukan yang dahsyat dalam kehidupannya. Hanya dia imannya bangkit. Hanya mulai mantap, dilanjutkan. Lanjutkan lagi, kini 1 tahun sudah semuanya lewati. Dan saya membuktikan pesan itu 100% digenapi. Dan rema Tuhan firman-Nya Efesus 2:10 dia juga buktikan. Aku adalah buatan tangan Tuhan. Aku mau kamu hidup ya dengan pekerjaan baik itu. Lanjutkan lagi. Iya, saya sudah membuktikan karya Tuhan selalu sempurna. Hari ini saya dibuatnya sembuh, sehat, dan kembali mampu menjalankan amanat agungnya. Beritakan firman Tuhan dengan judul ya sangat tepat, Allah di pihakku, Allah pilihku. Hebat saudara, 1 tahun yang lalu Tuhan berkata, sekarang malah disuruh nyampaikan firman Tuhan, Allah di pihakku. Jangan takut saudara. Ya yang terakhir saja secara singkat. Ya, kalau saudara berani melangkah, Tuhan ya bukannya menghukum, Tuhan malah membenarkan. Mungkin saudara jatuh dalam dosa. Pikiran saudara pasti saudara dihukum. Hatinya Tuhan bukan untuk menghukum. Hatinya Tuhan adalah untuk supaya saudara sadar. Tinggalkan dosa, kembali pada Tuhan. Hatinya Tuhan bukan untuk menghukum. Hatinya Tuhan supaya saudara diselamatkan, supaya saudara kembali pada Tuhan, supaya saudara dapat pengampunan, maka dia rela korbankan, supaya saudara dipulihkan, bahkan supaya saudara dipakai lagi secara luar biasa. Dulu saya sebelum kenal Tuhan, saya mentertawakan Tuhan, oh sudah saya ya tertawakan sedemikian rupa. Tapi sekali lagi, saat saya tidak berdaya, saya datang pada Tuhan, Tuhan tidak
mencela, Tuhan bukan menghukum, Tuhan mengampuni, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Justru Tuhan pakai hidup saya. Roma 8:33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Yang pasti kedatangan Tuhan bukan untuk menghukum. Sekalipun dia hakim yang adil, dia datang untuk berikan jalan pengampunan. Dia datang untuk memulihkan umatnya, anaknya. Dia datang untuk membangkitkan saudara, memulihkan saudara, memberkati saudara, pakai hidup saudara jadi orang yang berguna. Saya lihat satu saja anak bungsu yang hilang. Dia merasa ayahnya nggak baik. Dia paksa hak warisnya pergi dengan pikiran dia. Tapi ternyata dia keliru. Dia habis-habisan. Dia menderita. Dia kekurangan. Makan, saudara, makanan babi. Ampas, tahu saja tidak boleh, saudara. Dia berkata begini, hamba-hamba Tuhan, budak-budak ya di rumah bapakku, dia berkata, masih lebih baik keadaannya daripadaku. Aku hancur, jauh dari bapakku hancur. Aku mau kembali ke rumah bapakku. Aku sudah salah. Dia sadar, aku jadi hambanya, budaknya nggak apa-apa karena aku memang salah. Dia nyadari perbuatannya sudah hancur, sudah rusak, layak dihukum, layak tidak diakui anak, jadi budak saja tidak apa-apa. Dan kalau saudara tahu, kakaknya yang sulung juga nggak bisa nerima dia untuk dipulihkan. Kakaknya kalau dia pulihkan marah, dia itu menghabiskan uang bapak. Kenapa dia dipestakan? Kenapa ini dan itu? Dia sudah tahu dirinya tidak layak. Orang juga berkata dirinya tidak layak. Seperti itu, sudah rusak, tidak layak. Tapi dia beranikan diri datang kembali bapaknya. Waktu dia jalan, bapaknya lihat dari jauh. Bapaknya lari, lalu peluknya dia, lalu diciumnya dia, lalu digantikan jubahnya, lalu diberikan cincin, lalu dipestakan dia. Yang tidak pernah terbayangkan terjadi. Hari ini saya percaya saudara yang hancur, saudara yang berdosa, saudara yang jauh dari Tuhan, kembalilah. Ini saatnya Tuhan ingin berpihak pada saudara. Dia datang bukan untuk menghukum. Jumat Agung dia datang untuk datangkan pengampunan bagi hidup. Dia datang untuk memulihkan hidupmu. Saat engkau berani melangkah seperti anak bungsu saudara mengalami pemulihan. Biarpun saudara sendiri sadar engkau enggak layak. Biarpun orang lain semua berkata engkau enggak layak. Engkau rusak, engkau sudah bejat. Tapi hati bapakmu beda. Kau anak. Anak seperti apapun. Orang tua itu tetap hatinya mengasihi. Bahkan Alkitab berkata, sekalipun ada orang tua yang membuang anaknya, tapi aku tidak akan membuang anak-anakku. Tuhan berkata, datang pada Tuhan. Hari ini sekali, apapun keadaan, hancur hidupmu, hancur kesehatanmu, hancur masa depanmu, hancur keluargamu, hancur studi pekerjaanmu, pelayan apapun. Dia di pihakmu. Dia bukan lawanmu. Dia di pihakmu. Dia menantikan seperti Bapak menantikan saudara. Pulang, kembali. Saudara akan temukan kasihnya yang ajaib. Pertolongan sebuah bangkit berdiri saudara. Datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota bentengku. Pertolonganku datang darimu. Katakan pada Tuhan saudara, Pengharapan, pengharapan hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota bentengku.
angkat tangan dan datang pada Tuhan. Saudara mulai berkata-kata pribadi pada Tuhan. Anggapilah firman Tuhan. Hari ini adalah puncak kasih Tuhan yang dinyatakan. Kita memperingati puncak pengorbanan Tuhan yang ajaib, yang mendatangkan pengampunan, yang mendatangkan keselamatan dalam seluruh kehidupan kita. Oh, kita diselamatkan dari neraka. Oh, dapat jaminan surga. Diselamatkan kesehatan kita, diselamatkan rumah tangga kita, diselamatkan di pekerjaan kita, diselamatkan keuangan, diselamatkan masa depan kita, diselamatkan segala yang kita perjuangkan, saudara. Bahkan Tuhan sedang berkata, aku di pihakmu. Dengarkan perkataan Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku di pihakmu. Tuhan sedang berkata, Tuhan di pihakmu. Ini bukan hanya sekedar khotbah. Tuhan sedang berkata, Tuhan di pihakmu. Saudara, tangkaplah dengan yakin, tangkaplah dengan percaya. Terimalah, katakan terima kasih Tuhan. Aku percaya Kau di pihakku, Kau di pihakku. Kau rela korbankan semuanya karena Kau di pihakku. Kau rela korbankan nyawamu. Bukti Kau di pihakku, Tuhan. Dalam keadaan apapun Kau di pihakku. Katakan juga terima kasih. Firman-Mu menyingkapkan, Firman-Mu jadi pewahyuan, Firman-Mu membukakan, Firman-Mu menyadarkan padaku. Kau di pihakku Tuhan. Aku pecah, seringkali tidak taat. Aku penuh kekurangan, tapi kasih-Mu melampaui kekurangan kami. Tuhan, Kau di pihakku. Aku pegang janji-Mu ini. Aku pegang firman-Mu ini, Tuhan. Kau di pihakku, maka aku tidak akan hancur, maka aku tidak akan dibuang, maka aku diampuni, maka aku diselamatkan, maka aku dilindungi, maka aku dituntun oleh Tuhan, maka aku akan disertai Tuhan, maka aku ditolong oleh Tuhan, maka aku dicukupi oleh Tuhan, maka aku dibela oleh Tuhan, maka aku akan dipulihkan oleh Tuhan, maka aku akan dipakai oleh Tuhan. Ralapasaka, berkata-kata saudara. Roh Kudus, Kau yang memberikan rema. Roh Kudus, Kau yang berbicara pribadi. Hati yang keras dilembutkan oleh Tuhan. Hati yang serong diluruskan oleh Tuhan. Hati yang cemar ditarikan oleh Tuhan. Kami bawa doa-doa ini di hadapan-Mu Tuhan. Hamba-Mu dukung doa-doa ini Tuhan. Dengarkanlah doa-doa setiap jemaat Tuhan. Biar saat ini beri jawaban doa. Genapi firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang disampaikan adalah kebenaran. Firman-Mu yang disampaikan pasti digenapi. Janji-Mu pasti digenapi. Kami terima Tuhan di pihak kami. Tuhan di pihak gereja-Mu. Tuhan di pihak setiap jemaat. Yang butuh pengampunan percaya Tuhan beri pengampunan, Tuhan beri kesembuhan, Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri perlindungan, Tuhan beri tuntunan saudara, Tuhan beri kecukupan, Tuhan lepaskan dari jerat hutang, Tuhan lepaskan dari ancaman-ancaman, Tuhan kuatkan dan tidak goyah. Tuhan limpahi dengan kasih setia. Tuhan berkati untuk jadi berkat. Ralapasakara, Kau yang berbicara, Kau yang mengurapi, Kau yang menuntun, Kau yang berkarya, Kau yang membuat firman-Mu terjadi dalam kehidupan kami, dalam gereja Tuhan. Kau yang membuat janji-Mu tergenapi dalam kehidupan setiap kami. Kami bangga melihat rasa hidup Kau. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah.